Langit Surabaya sore itu cerah, seolah ikut memanaskan semangat ribuan penonton yang memadati Gelora Pancasila. Spanduk merah putih menghiasi tribun, bercampur dengan bendera Korea Selatan dan Republik Ceko yang dibawa para supporter setia. Riuh sorakan terdengar bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Setiap sudut arena terasa berdenyut oleh dentuman musik penyemangat dan tepukan tangan yang bersahut-sahutan. Di sisi lapangan, para pemain Korea Selatan sudah mulai melakukan pemanasan. Wajah mereka tampak serius, fokus menatap net dan area lawan. Di antara mereka, sosok muda yang dijuluki Junior Megawati Hangestri oleh media Korea, Shin Eun-ji, terlihat mencolok. Dengan seragam nomor punggung 14, ia terus memukul bola latihan dengan tenaga penuh, seakan ingin mengirim pesan ke Ceko bahwa hari ini ia siap menjadi pembeda. Sementara itu, di bench lawan, para pemain Republik Ceko berdiri tegap, melingkar, dan bertepuk tangan mengikuti irama teriakan kapten mereka. Ekspresi percaya diri terpancar dari wajah mereka. Mereka tahu, secara fisik, tinggi badan dan kekuatan serangan mereka menjadi keunggulan yang tak bisa diremehkan. Bahkan dari cara mereka melompat saat pemanasan, penonton sudah bisa merasakan bahwa laga ini tak akan mudah bagi Korea. MC pertandingan mulai memperkenalkan susunan pemain. Sorakan menggema tiap kali nama pemain disebut, dengan teriakan paling keras terdengar saat nama Shin Eun-ji dipanggil. Kamera televisi menyorotnya, dan ia hanya tersenyum singkat sebelum kembali menatap ke lapangan, mencoba menenangkan degup jantungnya. Di kejauhan, pelatih Korea terlihat memberikan arahan terakhir, menekankan pentingnya fokus sejak poin pertama. Saat lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, semua berdiri tegak. Beberapa penonton Korea di tribun mengibarkan bendera mereka sambil meneriakkan semangat. Dari arah kursi VIP, tampak beberapa ofisial FIVB mencatat sesuatu di tablet mereka, mungkin menganalisis potensi para pemain muda ini untuk level senior di masa depan. Begitu lagu selesai, atmosfer seketika berubah, dari hikmat menjadi bergelora. Peluit tanda dimulainya set pertama siap dibunyikan. Para pemain saling memberi tos, mata mereka berkilat, dan penonton pun bersiap menjadi saksi salah satu duel terpanas di babak perebutan peringkat 9-16 kejuaraan dunia voli putri U21-2025. Di tengah gemuruh itu, Shin Eun-ji menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak. Ia tahu, inilah panggung besar untuk membuktikan bahwa julukan Junior Megawati Hangestri bukan sekadar label manis dari media, melainkan gelar yang layak ia pertahankan dengan permainan yang memukau. Peluit panjang berbunyi, menandai dimulainya set pertama. Serve pertama datang dari Kapten Republik Ceko, sebuah floating serve yang deras namun terlihat sederhana. Namun, bola itu jatuh tepat di area yang membingungkan antara libero dan outside hitter Korea, membuat penerimaan pertama mereka kurang sempurna. Setter Korea terpaksa mengirim bola tinggi ke sisi kiri, dan serangan yang dihasilkan pun mudah dibaca lawan. Republik Ceko langsung menghukum dengan quick attack tajam di tengah. Blok Korea tak sempat terbentuk, dan poin pertama jatuh untuk Ceko. Sorakan supporter mereka bergema, membuat atmosfer arena semakin panas. Poin-poin awal menjadi mimpi buruk bagi Korea. Serve keras Ceko memaksa tim negeri ginseng terus berada di posisi bertahan. Libero mereka, Kim Hye-jin, berulang kali jatuh bangun menyelamatkan bola, namun transisi ke serangan jarang berjalan mulus. Skor cepat melebar menjadi 5-1 untuk Ceko, membuat pelatih Korea memanggil time out lebih awal. Dalam time out, sang pelatih berbicara cepat dan tegas, menekankan pentingnya first touch yang stabil. Kita tidak bisa menyerang kalau passing kita hancur, teriaknya sambil menatap para pemain satu persatu. Shin Eun-ji mengangguk pelan, berusaha menahan rasa frustrasinya. Kembali ke lapangan, Korea mencoba strategi baru, memanfaatkan serangan cepat dari posisi tengah. Percobaan pertama sukses, middle blocker Jeon Da-bin mencatatkan poin lewat quick hit yang memantul keras di lantai. Skor menjadi 5-2, memberi sedikit napas lega bagi tim. Namun, Ceko membalas dengan pola permainan yang lebih rapi. Setter mereka pintar memancing blok Korea berpindah arah, lalu mengirim bola ke opposite hitter yang punya lompatan tinggi. Bola smash itu meluncur melewati tangan blok dan jatuh di garis belakang. Penonton Ceko kembali bersorak. Korea mulai mengandalkan Shin Eun-ji sebagai tumpuan utama. Beberapa kali ia memaksa serangan dari bola-bola sulit, menembus blok lawan dengan smash keras ke sudut lapangan. Poin demi poin berhasil ia kumpulkan,
membuat jarak skor tidak semakin melebar. Namun, di balik setiap poin yang diraih, terlihat jelas bahwa Korea harus bekerja keras. Ceko tetap mempertahankan kontrol pertandingan. Serve mereka jarang sekali meleset, dan bahkan mampu menghasilkan 2 kali es berturut-turut. Skor pun bergeser menjadi 15-10. Pelatih Korea kembali terlihat gelisah di pinggir lapangan, memanggil setter untuk memberi instruksi langsung. Menjelang akhir set, Korea mulai bermain lebih berani. Serve mereka diarahkan untuk mengganggu penerimaan lawan, dan sukses menghasilkan error pertama dari Ceko. Momentum ini dimanfaatkan oleh Dabin untuk mencetak blok poin yang membuat jarak skor terpangkas menjadi 20-18. Penonton Korea mulai kembali bersuara. Namun, saat peluang terbuka, kesalahan sendiri justru datang. Sebuah spike dari Shin Eung-ji keluar tipis di sisi kanan, membuat poin jatuh ke Ceko. Setelah itu, serve Ceko kembali mematikan, menghasilkan poin langsung dan membuat skor menjadi 23-20. Dalam tekanan, Korea mencoba menyerang lewat kombinasi cepat, tapi bola hasil set sedikit terlalu rendah, membuat serangan diblok sempurna oleh middle blocker Ceko. Kini set poin ada di tangan mereka. Shin Eung-ji mencoba menyelamatkan tim dengan spike keras di rally berikutnya, memotong skor menjadi 24-22. Namun, di poin penentuan, Ceko menjalankan pola sempurna, umpan cepat ke sayap kanan, smash keras menembus blok, dan set pertama pun berakhir 25-22 untuk Republik Ceko. Para pemain Korea menunduk saat berjalan ke bench. Pelatih mereka bertepuk tangan perlahan, mencoba menjaga mental anak asuhnya. Sementara itu, para pemain Ceko merayakan kemenangan set pertama dengan senyum lebar, sadar bahwa tekanan kini sepenuhnya berada di pihak lawan. Set kedua dimulai dengan energi baru dari Korea, namun Ceko langsung menunjukkan bahwa mereka belum puas dengan keunggulan satu set. Serve pertama mereka kembali menusuk ke area belakang, memaksa penerimaan buruk dan membuat Korea kehilangan poin pembuka. Korea mencoba mengubah pola serangan. Setter mengarahkan bola ke Jeon Dabin di tengah untuk memecah fokus blok lawan. Serangan ini berhasil sekali, namun tidak konsisten. Dalam rally-rally panjang, Ceko selalu lebih tenang dalam mengambil keputusan. Shin Eung-ji tetap menjadi tumpuan utama. Ia beberapa kali memukul bola dari posisi belakang, back row attack, memanfaatkan lompatan tinggi dan ayunan tangan cepatnya. Namun, Ceko sudah mulai membaca polanya. 2 kali smash Eung-ji berhasil diblok sempurna, membuatnya sedikit frustrasi. Sorakan pendukung Korea di tribun mulai melemah ketika skor menunjukkan 8-4 untuk Ceko. Pelatih Korea pun kembali memanggil timeout, kali ini dengan nada bicara yang lebih keras. Ia meminta para pemain meningkatkan komunikasi dan jangan takut mengambil risiko saat menyerang. Kembali ke lapangan, Korea sedikit membaik. Mereka berhasil memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan Ceko, memaksa lawan beberapa kali melakukan cover yang buruk. Skor pun menipis menjadi 10-8, memberi sedikit harapan. Namun, Ceko punya cara untuk mematahkan momentum lawan. Serve jump float mereka kembali menjadi senjata mematikan, membuat penerimaan Korea berantakan. Dalam waktu singkat, skor kembali melebar menjadi 14-9. Libero Korea, Kim Hye-jin, bekerja ekstra keras. Ia beberapa kali melakukan dik luar biasa, bahkan sampai terjatuh keluar lapangan. Meski berhasil menyelamatkan bola, seringkali transisi ke serangan gagal dimanfaatkan dengan baik oleh rekan setimnya. Ketika memasuki poin-poin krusial, Ceko semakin percaya diri. Mereka memanfaatkan variasi serangan dari middle, opposite, hingga quick di sayap kiri. Blok Korea tampak terlambat menutup jalur serangan, membuat bola smash lawan sering jatuh di area kosong. Shin Eung-ji mencoba mengubah arah permainan dengan tip shot pukulan pelan untuk mengecoh blok tinggi lawan. Strategi ini sukses 2 kali, namun tak cukup untuk mengejar ketertinggalan. Skor menjadi 20-16, tekanan makin terasa. Korea sempat memperkecil jarak menjadi 22-20 setelah 2 kali serangan Ceko meleset keluar lapangan. Suporter Korea kembali bersorak, berharap terjadi keajaiban seperti di set ketiga nanti. Namun, asa itu pupus ketika sebuah serve keras Ceko menghasilkan es langsung, membuat skor menjadi 23-20. Pelatih Korea hanya bisa menghela napas, menyadari lawannya bermain hampir tanpa celah. Poin berikutnya,
blok Korea kembali ditembus oleh smash diagonal cepat dari outside hitter Ceko, mengantarkan set point. Meski Ng Ji sempat memukul keras untuk memperkecil skor menjadi 24-22, pada rally terakhir Ceko menjalankan quick attack di tengah yang tak mampu diantisipasi. Set kedua pun berakhir dengan skor 25-22 untuk Republik Ceko. Dengan kedudukan 2-0, Korea kini berada di ujung tanduk. Para pemain berjalan pelan menuju bench, sebagian mengganti kaos basah mereka, sementara pelatih mulai meracik strategi untuk set ketiga, satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Set ketiga dimulai dengan wajah para pemain Korea yang lebih tegas. Pelatih mereka tampak sudah mengganti strategi, serve diarahkan lebih dalam dan variasi serangan lebih cepat. Shin Ng Ji berdiri di posisi depan sejak awal, menandakan mereka ingin langsung memberi tekanan. Serve pembuka Korea sukses membuat penerimaan Ceko melambung tinggi, memaksa setter mereka mengirim bola jauh ke sayap kanan. Blok ganda Korea sudah siap, dan smash lawan tertahan hingga memantul kembali ke lapangan Ceko. Poin pertama Korea pun diraih dengan sorakan gemuruh supporter. Momentum ini dimanfaatkan dengan cepat. Serve berikutnya kembali menyulitkan Ceko, dan kali ini Jeon Da-bin memanfaatkan bola gratis untuk mengeksekusi quick attack yang keras. Skor 2-0 membuat para pemain Korea saling berteriak memberi semangat. Namun, Ceko tentu tak tinggal diam. Mereka membalas lewat serangan diagonal tajam dari outside hitter andalan. Bola itu melewati ujung jari blok Korea dan jatuh di garis, membuat skor menjadi 2-1. Korea mulai memanfaatkan kecepatan serangan. Beberapa kali setter mengirim bola rendah ke Ng Ji, memaksanya melakukan spike cepat sebelum blok Ceko terbentuk sempurna. Strategi ini membuahkan hasil dan membuat skor melebar menjadi 6-3. Sorakan pendukung Korea di tribun semakin kencang. Teriakan, Hana, Dul, Set, menggema setiap kali bola digiring menuju spike. Semangat itu seolah menyulut keberanian para pemain, yang mulai melakukan cover dengan lebih rapat dan bertahan mati-matian. Pada poin ke-10, terjadi rally panjang yang memakan waktu hampir 1 menit. Bola berganti kepemilikan berkali-kali, dengan penyelamatan luar biasa dari kedua tim. Rally ini akhirnya dimenangkan Korea setelah Ng Ji mengeksekusi spike lurus yang memantul keras. Di lantai, skor 10-6, dan arena terasa bergetar. Namun, keunggulan ini tidak datang tanpa tekanan. Ceko sempat mendekat menjadi 13-12 setelah 2 kali spike Korea keluar tipis. Pelatih pun memanggil timeout, mengingatkan timnya untuk tetap fokus dan mengurangi error sendiri. Instruksi itu langsung membuahkan hasil. Setelah kembali ke lapangan, Korea menambah 2 poin beruntun lewat blok poin dari Goak Seon-oke dan spike keras Da-bin. Skor kembali melebar menjadi 15-12. Menjelang akhir set, Ceko mulai meningkatkan tempo. Mereka mengejar hingga 22-22, membuat jantung supporter Korea berdegup kencang. Pada momen kritis ini, Ng Ji mengambil alih permainan. Spike kerasnya memecah blok lawan, membawa Korea unggul 23-22. Poin ke-24 datang lewat serve Ceko yang menyangkut di net. Set poin bagi Korea, dan seluruh pemain berdiri di pinggir lapangan, bersiap menyambut poin penentu. Rally terakhir menjadi penutup yang manis. Sebuah bola tanggung berhasil diambil oleh libero Korea, diumpankan cepat ke Ng Ji, yang kembali menghantam keras ke sudut lapangan. Bola tak tersentuh, dan set ketiga dimenangkan Korea 26-24. Para pemain Korea berteriak lega, saling berpelukan. Meski masih tertinggal 1-2, set ini menjadi bukti bahwa mereka masih punya daya juang. Penonton kembali penuh harapan, membayangkan keajaiban jika tim kesayangan mereka bisa memaksakan tiebreak. Set keempat dimulai dengan kedua tim menurunkan formasi terbaiknya. Korea masih mengandalkan Shin Ng Ji sebagai ujung tombak, sementara Ceko tetap menempatkan outside hitter andalan mereka yang tinggi menjulang sebagai pemecah kebuntuan. Ng Ji langsung menunjukkan ketajamannya di awal set. Dari 3 kesempatan spike pertama, 2 diantaranya berbuah poin, termasuk 1 pukulan keras yang membuat bola memantul ke tribun penonton. Skor imbang 3-3, dan ia memberi isyarat kepalan tangan ke arah rekan setimnya. Namun, lawan juga punya senjata mematikan. Opposite hitter Ceko, Petra Novotná, tampil konsisten. Dengan postur tinggi dan jangkauan serangan yang panjang, ia berkali-kali memukul bola di atas blok Korea, membuat libero kesulitan membaca arah serangan. Di tengah duel ketat ini,
Gwacheon Oke mulai menonjol. Middle blocker Korea ini mencetak 2 blok poin beruntun, satu menahan serangan tengah dan satu lagi memblok serangan sayap. Kedua poin tersebut membuat skor kembali imbang di angka 7-7. Jeon Dabin, yang sempat tenggelam di 2 set pertama, kini mulai bangkit. Serangan cepatnya dari tengah lapangan menjadi senjata kejutan, terutama saat setter berhasil mengumpankan bola rendah dan cepat. Penonton Korea memberi tepuk tangan meriah setiap kali Dabin mencetak poin. Meski begitu, Ceko tetap memimpin dalam hal konsistensi. Setter mereka, Klara Smetanova, memiliki visi yang tajam. Ia mampu memancing blok Korea bergerak ke satu sisi sebelum mengirim bola ke arah berlawanan, membuat lawannya selalu terlambat bereaksi. Shin Eung-ji tidak mau kalah. Ia menunjukkan variasi serangan, kadang memukul keras, kadang melakukan tip pelan di belakang blok. Strategi ini sukses menambah 2 poin penting, menjaga Korea tetap dalam jarak 12-13 dari lawan. Salah satu momen terbaik set ini datang saat rally panjang di poin 15-15. Bola berpindah lebih dari 10 kali, dengan diving save dari kedua tim. Eung-ji akhirnya mengakhiri rally tersebut dengan spike keras yang membuat tribun Korea meledak. Namun, dari sisi Ceko, Petra Novotná benar-benar menjadi mimpi buruk. Ia mencatat total 7 poin di set ini saja, sebagian besar dari serangan diagonal tajam yang tak mampu dijangkau pemain bertahan Korea. Memasuki poin krusial, Gwacheon Oke kembali memberi harapan lewat blok tunggal terhadap serangan cepat Ceko. Skor menjadi 18-19, dan pelatih Korea meminta para pemainnya tetap tenang. Sayangnya, 2 kesalahan berturut-turut, serve yang terlalu panjang dan spike keluar lapangan, membuat Ceko kembali menjauh di angka 21-18. Momentum yang tadinya berimbang mulai condong ke pihak lawan. Eung-ji mencoba menyelamatkan keadaan dengan spike dari back row, namun bola hasil pukulannya mengenai net dan jatuh di sisi sendiri. Ceko semakin dekat dengan kemenangan set. Saat peluit akhir set keempat berbunyi dengan skor 25-20 untuk Ceko, para pemain Korea hanya bisa menunduk. Meski beberapa individu tampil gemilang, ketidakmampuan mempertahankan konsistensi membuat mimpi tie break pupus. Awal set keempat sebenarnya menjadi momen yang memberi secercah harapan bagi Korea. Mereka langsung unggul 3-1 berkat kombinasi serve akurat dan blok poin dari Gwacheon Oke. Sorakan penonton Korea terdengar nyaring, seolah percaya timnya mampu memaksakan tie break. Namun, Ceko dengan cepat membalas. 2 kali serangan dari Petra Novotná yang diarahkan ke sudut lapangan sukses menembus pertahanan Korea. Skor imbang 3-3, dan momentum kembali netral. Korea mencoba mempertahankan tekanan dengan serve floating yang dalam. Strategi ini membuat penerimaan pertama Ceko sedikit goyah, namun mereka tetap mampu mengeksekusi serangan cepat melalui middle blocker mereka yang lincah. Pada kedudukan 7-6 untuk Korea, sebuah rally panjang terjadi. Bola berpindah berkali-kali, dengan diving save dari libero kedua tim. Sayangnya, rally tersebut berakhir buruk bagi Korea ketika spike Shin Eung-ji keluar tipis di sisi kanan. Skor kembali imbang, dan senyum lebar terlihat di wajah para pemain Ceko. Perlahan, Korea mulai kehilangan ritme. Serve mereka beberapa kali keluar, memberikan poin gratis bagi Ceko. Kesalahan ini terasa menyakitkan karena datang di momen mereka sedang mencoba membangun keunggulan. Ceko memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Mereka berhasil mencetak 3 poin beruntun lewat kombinasi quick dan smash diagonal tajam. Skor berubah menjadi 13-10, memaksa pelatih Korea mengambil timeout. Dalam timeout, pelatih mencoba menyuntikkan motivasi. Kita sudah sampai sejauh ini, jangan menyerah. Fokus di bola pertama, serunya sambil menepuk tangan. Para pemain mengangguk, namun wajah mereka mulai menunjukkan kelelahan. Kembali bermain, Korea memangkas skor menjadi 15-14 lewat blok poin Eung-ji dan serangan cepat Dabin. Penonton kembali bersemangat, berharap kebangkitan seperti di set ketiga akan terulang. Sayangnya, pada momen krusial, kesalahan individu kembali menghantui. Sebuah komunikasi yang kurang jelas antara libero dan outside hitter membuat bola jatuh di area kosong, memberi poin gratis bagi Ceko. Skor menjadi 17-14, jarak 3 poin yang terasa berat. Ceko semakin percaya diri. Setter mereka memainkan tempo dengan brilian, memancing blok Korea bergerak ke satu sisi sebelum mengirim bola ke arah sebaliknya.
Dua kali pola ini sukses dan membuat skor melebar menjadi 20-16. Korea masih berusaha mengejar, namun serve keras Ceko yang menghasilkan es di poin ke-23 membuat asa mereka kian tipis. Skor kini 23-19, dan hanya keajaiban yang bisa membalikkan keadaan. Poin matchball datang setelah smash keras Petra Novotná memantul keluar lapangan setelah mengenai blok Korea. Dengan skor 24-20, Ceko hanya butuh 1 poin lagi untuk menang. Rally terakhir pun berakhir dengan quick attack Ceko di tengah, yang tak mampu diantisipasi blok Korea. Set keempat berakhir 25-20, dan Ceko memastikan kemenangan 3-1. Kesempatan Korea untuk memaksa laga ke set penentuan pun menguap begitu saja. Pertandingan Korea vs Republik Ceko di kejuaraan dunia voli putri U21 2025 itu kini memasuki fase yang menjadi penentu. Korea sudah unggul 2 set, namun set ketiga terlihat lebih ketat dari sebelumnya. Kedua tim saling bertukar poin, dan atmosfer di dalam arena semakin memanas. Di tengah situasi ini, sosok pemain muda yang dijuluki Junior Megawati mulai menunjukkan keberaniannya mengambil inisiatif serangan. Pada satu rally panjang, setter Korea mengirimkan umpan cepat ke sisi kiri, dan dengan timing yang presisi, sang junior melepaskan spike keras menembus blok ganda lawan. Sorakan pun membahana dari bangku penonton Korea. Pelatihnya langsung memberikan tepuk tangan, memberi sinyal bahwa keputusan untuk tetap mempercayakan bola kepadanya adalah langkah tepat. Momentum itu seakan membuka jalan bagi Korea untuk terus menekan. Junior Megawati itu tampak seperti mewarisi naluri mematikan yang dimiliki seniornya di Red Spark, Megawati Hangestri. Ia tidak hanya menyerang dengan power, tapi juga cerdas dalam membaca posisi lawan. Beberapa kali ia memilih tip ball lembut yang membuat pemain bertahan Ceko mati langkah. Namun Ceko bukan lawan sembarangan. Mereka punya sistem pertahanan yang rapi dan serangan cepat yang berbahaya. Bahkan, di pertengahan set, mereka sempat membalikkan keadaan dan memimpin 2 poin. Sorakan supporter Ceko pun semakin menggema, membuat tekanan mental untuk pemain-pemain muda Korea semakin besar. Dalam momen kritis itu, Junior Megawati kembali menjadi penentu. Saat Korea tertinggal 20-22, ia menerima serve keras Ceko, lalu bergerak cepat ke depan untuk melakukan quick attack yang tak terduga. Bola menukik tajam ke area kosong, dan skor berubah menjadi 21-22. Poin itu mengubah atmosfer. Rekan-rekannya mulai terlihat lebih percaya diri. Setter Korea pun mulai memainkan variasi umpan yang memecah fokus blok Ceko. Dalam 2 rally berikutnya, Junior Megawati kembali mencetak poin lewat smash keras dari sisi kanan, membuat Korea unggul 23-22. Set poin pun tiba. Di titik krusial itu, penonton Korea berdiri memberi dukungan. Serve Korea memaksa penerima bola Ceko melakukan passing setengah matang, bola kembali ke area net, dan Junior Megawati tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melompat tinggi, menghentakkan smash terakhir yang menutup pertandingan dengan skor 25-22 di set ketiga. Dengan kemenangan 3-0 ini, Korea memastikan langkah mulus di fase grup kejuaraan dunia voli putri U21 2025. Sang junior Megawati pun mencatatkan total 18 poin, angka yang membuatnya menjadi top skorer pertandingan tersebut. Kamera-kamera media langsung mengarah padanya saat ia tersenyum sambil mengibarkan bendera Korea. Pelatih Korea memuji penampilan anak asuhnya itu. Dia masih muda, tapi mentalnya sudah seperti pemain senior. Dia mengingatkan saya pada Megawati Hangestri ketika pertama kali tampil di panggung internasional, ujarnya dalam sesi wawancara. Pernyataan ini langsung menjadi headline di media olahraga Korea. Di luar arena, banyak fans yang sudah mulai menyebutnya sebagai Next Megawati. Tagar-tagar junior Megawati bahkan sempat masuk tren di media sosial Korea, membanjiri lini masa dengan cuplikan-cuplikan spike kerasnya. Banyak yang percaya ia bisa menjadi andalan Red Spark di masa depan. Meski begitu, sang pemain muda ini tetap merendah. Dalam wawancara singkat, ia berkata, "Saya senang bisa membantu tim, tapi saya masih punya banyak hal untuk dipelajari. Megawati Uni adalah inspirasi saya, dan saya ingin terus berkembang seperti beliau." Jawaban ini membuat para fans semakin simpatik. Bagi Megawati Hangestri sendiri yang kini berada di Turki bersama Manisa BBSK, kabar penampilan luar biasa juniornya ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Meski sedang berkarir di luar negeri,
ia pasti akan senang melihat penerusnya mulai menorehkan prestasi di panggung dunia. Kemenangan atas Republik Ceko ini bukan hanya soal angka di papan skor, tapi juga sinyal bahwa generasi baru voli Korea siap bersaing di level tertinggi. Dan di tengah generasi itu, seorang junior Megawati tampaknya sudah mulai menulis cerita suksesnya sendiri. Langkah timnas voli putri Korea U21 di kejuaraan dunia voli putri U21 2025 tampak semakin percaya diri setelah kemenangan atas Republik Ceko. Kemenangan ini bukan hanya hasil kerja sama tim, tetapi juga dipengaruhi oleh performa luar biasa pemain muda yang disebut-sebut sebagai penerus Megawati Hangestri di klub Red Spark, yaitu Kim So-yeon. Di sepanjang turnamen, So-yeon sudah menjadi sorotan karena gaya mainnya yang mengingatkan publik pada Megawati. Dengan postur yang menjulang dan kekuatan smash yang eksplosif, ia berhasil mencetak 18 poin melawan Republik Ceko. Angka tersebut menempatkannya sebagai top skor dalam pertandingan tersebut, sekaligus memberi kontribusi signifikan pada skor akhir 3-1 untuk kemenangan Korea. Pelatih timnas Korea U21, Lee Jung-min, mengaku bahwa ia sudah menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan potensi So-yeon di laga ini. Kami tahu Ceko memiliki blok yang solid, tapi kami percaya pada kemampuan So-yeon. Dia seperti magnet poin bagi tim, ucap Lee dalam konferensi pers pasca laga. So-yeon sendiri terlihat rendah hati saat diwawancarai media. Ia mengatakan bahwa semua poin yang dicetaknya adalah hasil kerja keras seluruh tim, terutama dari setter yang memberikan umpan-umpan akurat. Meski begitu, publik dan media Korea tetap tak bisa menahan diri untuk membandingkannya dengan Megawati Hangestri, legenda asing yang pernah memperkuat Red Spark di V-League. Di media sosial, tagar-tagar Next Megawati langsung menjadi trending topik di Korea setelah laga tersebut. Banyak penggemar yang mengunggah video highlight smash keras So-yeon yang tembus blok pemain Ceko. Bahkan, beberapa fans mengedit video perbandingan antara aksi So-yeon dan Megawati, menunjukkan betapa miripnya gaya permainan mereka. Menariknya, pertandingan ini juga disaksikan oleh perwakilan klub-klub besar dari Eropa dan Asia yang sedang mencari talenta muda berbakat. Sumber internal menyebutkan bahwa ada setidaknya 3 klub Turki yang tertarik mengamati performa So-yeon, termasuk salah satunya yang pernah dikaitkan dengan Megawati di bursa transfer musim lalu. Selain itu, kemenangan ini membawa Korea U21 semakin dekat dengan tiket ke babak perempat final. Dengan sisa 1 laga penyisihan grup melawan lawan yang relatif lebih lemah, peluang Korea untuk melaju semakin besar. Hal ini membuat optimisme di kubu mereka melambung tinggi. Meski begitu, pelatih Lee tetap mengingatkan para pemain untuk tidak terlena. Ia menekankan bahwa lawan di babak gugur akan jauh lebih berat, sehingga konsentrasi dan disiplin harus tetap dijaga. Kemenangan ini penting, tapi perjalanan masih panjang, ujarnya. Bagi So-yeon, laga ini juga menjadi ujian mental. Bermain di level dunia untuk pertama kalinya, ia mampu menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Setiap kali menerima bola, ia terlihat fokus dan tahu kapan harus memukul keras atau memainkan tip ball untuk mengecoh lawan. Beberapa analis voli di Korea menyebut bahwa kehadiran So-yeon bisa menjadi masa depan Red Spark yang lebih cerah. Apalagi setelah ditinggal Megawati, klub itu sempat kehilangan sosok opposite speaker yang bisa menjadi mesin poin. Kini, publik mulai percaya bahwa mereka sudah menemukan penggantinya. Bahkan, seorang mantan pemain timnas Korea, Kim Yeon-keung, ikut memberi komentar di media sosial. Ia memuji ketenangan So-yeon di lapangan dan mengatakan bahwa pemain muda ini memiliki DNA juara yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Kemenangan atas Republik Ceko ini bukan hanya memberikan poin penuh di klasemen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri seluruh skuad. Sorak-sorai penonton yang memenuhi arena di Bulgaria menjadi saksi awal mula lahirnya bintang baru voli Korea. Dengan mental yang semakin matang dan kemampuan yang terus berkembang, So-yeon diyakini akan menjadi sorotan utama di sisa turnamen. Banyak pihak menilai, jika ia terus konsisten, bukan mustahil ia akan mengikuti jejak Megawati untuk berkarir di luar negeri dan menjadi salah satu opposite speaker terbaik di dunia.